Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan LKPD berbasis inquiry pada materi zat aditif dan zat adiktif. Sebelumnya, saya sendiri Siti Nurrohmah, NPM 1910303060. Nah, jadi langsung pada LKPD-nya, tapi sebelum itu, dengan menggunakan pendekatan inquiry, artinya pada pembelajarannya menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari suatu jawaban dari suatu permasalahan. Jadi, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi peserta didik dituntut untuk menggunakan potensi yang dimilikinya dalam mengkaji permasalahan. Nah, di sini ada kompetensi inti, lalu kompetensi dasarnya yaitu membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat aditif bagi kesehatan. Jadi LKPD ini diturunkan dari KD 4. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis dampak konsumsi zat aditif pada makanan bagi kesehatan tubuh untuk mencegah dampak tersebut dengan mencari tahu makanan yang mengandung zat aditif melalui percobaan sederhana. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu peserta didik dapat menganalisis dampak dari mengkonsumsi zat aditif pada makanan bagi kesehatan. Lalu peserta didik dapat mencegah dampak dari zat aditif dengan mengetahui makanan yang mengandung zat aditif. Lalu, peserta didik dapat mengetahui makanan yang mengandung zat aditif berupa pengawet berbahaya seperti boraks. Di sini aktivitas pembelajarannya yang pertama ada orientasi masalah. Di sini ditampilkan contoh bahan makanan yang menggunakan pengawet berbahaya seperti boraks. Nah, jadi permasalahannya yaitu seiring dengan perkembangan zaman ini, tentunya banyak olahan produk pangan cepat saji yang proses pembuatannya menggunakan bahan pengawet, baik pengawet alami maupun pengawet buatan. Namun, akhir-akhir ini banyak muncul berita di media massa terkait makanan yang menggunakan bahan pengawet berbahaya seperti boraks. Nah, itu dapat ditemukan di makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari seperti bakso, batagor, atau makanan lainnya seperti mie. Nah, seringkali pedagang menggunakan pengawet berbahaya seperti boraks yang dicampurkan ke dalam olahan bahan pangan. Karena dengan boraks ini akan menyebabkan tekstur makanan menjadi kenyal, tidak cepat rusak, dan akan tahan dalam jangka waktu yang lama meskipun diletakkan di ruang terbuka. Padahal, makanan seperti bakso, tahu, mie basah, dan lainnya yang disimpan selama 24 jam dalam ruang terbuka akan berbau tidak sedap, bahkan busuk. Apabila boraks masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar, maka akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti gangguan lambung, usus, hati, bahkan gagal ginjal yang dapat menyebabkan kematian. Untuk mencegah kita mengonsumsi dari zat pengawet berbahaya seperti boraks, maka kita harus mengetahui apakah makanan yang kita makan ini mengandung zat pengawet berbahaya atau tidak. Dan dengan itu kita dapat mencari tahunya melalui percobaan untuk mengetes apakah makanan yang kita konsumsi mengandung boraks atau tidak. Nah, jadi yang kedua yaitu merancang rumusan masalah. Peserta didik akan dituntut untuk merancang rumusan masalah dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas dengan mengajukan pertanyaan terkait zat pengawet. Lalu, peserta didik diarahkan untuk merumuskan hipotesis. Nah, saya mengarahkan siswa untuk merumuskan hipotesis dengan memberikan pertanyaan. Yang pertama, adakah makanan yang mengandung zat pengawet berbahaya seperti boraks dan bahan pengawet yang aman bagi kesehatan? Yang kedua yaitu, bagaimana cara mengetahui makanan yang mengandung pengawet berbahaya? Nah, jadi nanti siswa akan merumuskan hipotesis dari pertanyaan yang sudah disediakan.
lalu merancang percobaan untuk membuktikan hipotesis. Dari hipotesis tersebut dibuktikan melalui percobaan. Ini ada daftar nama alat dan bahannya. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Percobaannya yaitu mengidentifikasi kandungan zat pengawet berbahaya atau boraks dalam makanan. Dengan pertama yaitu membuat kertas turmeric terlebih dahulu, yang dilakukan dengan kertas saring berukuran 1x3 cm sebanyak 3 lembar, lalu dicelupkan pada cairan kunyit. Cairan kunyit ini dibuat dengan ditumbuk dan disaring sehingga nanti cairannya untuk mencelupkan kertas saring, lalu dikeringkan. Dan dari kertas turmeric tersebut nanti diteteskan bahan makanan yang sudah dihaluskan, dan siswa mengamati perubahan warna pada kertas turmeric setelah ditetesi bahan makanan. Apabila terjadi perubahan warna ke arah merah kecoklatan, maka bahan makanan tersebut artinya mengandung boraks. Lalu, siswa diarahkan untuk mengisi tabel hasil percobaan. Hasil dari percobaan di atas dituliskan pada tabel pengamatan di bawah ini dengan menuliskan warna dari kertas turmeric setelah ditetesi sampel yang diuji. Lalu ada analisis data. Siswa diminta mendiskusikan bersama teman kelompoknya berdasarkan hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Di sini juga ada pertanyaan diskusi. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui makanan mengandung boraks melalui percobaan dengan kertas kunyit? Siswa diminta mengaitkannya dengan hasil uji coba. Lalu yang kedua, apa ciri-ciri makanan yang mengandung boraks atau pengawet berbahaya lainnya dan kenapa boraks berbahaya? Lalu yang ketiga, selain boraks, apa sajakah zat pengawet yang berbahaya untuk dikonsumsi tubuh? Lalu, dampak apa yang ditimbulkan apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung boraks dan zat pengawet berbahaya lainnya yang disebutkan pada soal nomor 3. Dan yang kelima adalah pengawet seperti apa yang aman digunakan untuk bahan makanan dan aman dikonsumsi bagi tubuh. Berikan 3 contoh dan alasannya. Jadi ini dengan menganalisis pertanyaan diskusi bersama teman kelompok diharapkan nanti siswa dapat mengerti apa dampak dari mengonsumsi makanan yang mengandung zat pengawet berbahaya seperti boraks. Lalu kan dengan mencegahnya dapat dilakukan dengan uji coba, dan uji coba yang dilakukan juga sangat sederhana, hanya menggunakan cairan kunyit seperti itu. Lalu siswa diminta untuk membuat kesimpulan secara singkat sesuai tabel pengamatan dan analisis data, dan kesimpulan ini dihubungkan dengan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dibuat peserta didik pada awal pembelajaran. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.